Salah satu berita paling heboh akhir-akhir ini yang gue lihat adalah kasus perundungan pegawai KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Ironis sekali ya, orang yang memiliki atau kelompok atau suatu lembaga yang memiliki tugas agar tidak memberikan dampak negatif dari suatu tontonan, ternyata moralnya juga gak terlalu baik. Hari ini kita bahas kenapa orang bisa merundung orang lain. Dan gue akan ambil contoh dari kasus KPI. Awal pemberitaan yang terjadi adalah ada salah satu pegawai atau mantan pegawai, gue nggak yakin, dia bekerja di KPI dan dia dirundung secara habis-habisan oleh teman kerjanya. Dan perundungan yang dialami oleh beliau itu sangat parah gitu, sampai ranahnya pelecehan dan membuat dia sangat trauma atas apa yang terjadi sama dia. Ada beberapa hal yang dilakukan, misalnya alat kelaminnya dicoret-coret atau dilempar barang-barangnya, seperti ya dianggap sangat tidak manusiawi lah gitu. Dan akhirnya karena dia mengalami PTSD atau PTSD, di mana dia merasa trauma atas kejadian-kejadian tersebut dan selalu teringat tentang apa yang dilakukan oleh para pekerja ini, akhirnya beliau berani untuk bersuara, akhirnya untuk terbuka apa yang terjadi sama dia dan berbagi kepada teman-teman dan masyarakat yang ada di internet. Dan akhirnya tentu ramai dan orang-orang minta pertanggungjawaban oleh KPI akan kasus ini. Menurut apa yang gue baca, ternyata sebenarnya kasus ini sudah pernah dilaporkan, tapi sayangnya instansi penegak hukum kita menganggap itu satu hal yang tidak harusnya dilaporkan gitu, atau hanya bilang ngomong aja dulu sama bosnya. Ya nggak kaget juga sih dengarnya. Tapi sebenarnya ketika kita bicara tentang perundungan gitu, ada beberapa hal yang mungkin harus kita pahami. Kenapa sih orang merundung orang lain gitu? Pasti ada alasannya gitu. Ketika ada orang jahat ke orang lain, intinya suatu perbuatan kejahatan manusia itu ada sebabnya. Dan hari ini kita akan coba kupas. Hari ini kita coba akan diskusi apa penyebab orang-orang itu merundung. Gue menemukan suatu artikel menarik dari ditchthelabel.org, salah satu laman yang membahas tentang isu sosial. Mereka membuat suatu penelitian yang diadakan pada tahun 2020 dan mereka mencari tahu mengapa ada orang lain yang suka merundung orang. Gue akan memberikan tautan di link deskripsi dan jadi teman-teman bisa membaca secara lengkap, dan gue hanya akan membahas apa yang mereka temukan dari penelitian tersebut. Sebelum menuju alasan kenapa perundungan itu terjadi, kita harus melihat apa yang terjadi kepada kita secara psikologis ketika kita dirundung. Ketika kita dirundung orang lain, hal yang terjadi adalah mereka memiliki kekuatan atas kita, mencoba mengkontrol kita, karena kita merasa lemah ketika dirundung oleh orang lain. Hal yang paling mudah dilakukan oleh perundung ini adalah melihat suatu hal dari kita yang unik atau yang berbeda, dan mereka membuat seakan-akan hal tersebut itu adalah hal negatif, sehingga menciptakan rasa ketakutan di dalam diri kita. Kita menjadi tidak lebih percaya diri, kita jadi merasa tidak nyaman sama tubuh kita, karena kita merasa hal tersebut adalah suatu kesalahan atau sesuatu yang seharusnya kita merasa malu ketika kita terlihat unik atau terlihat berbeda. Dan akhirnya kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri, kita harus menutupinya, dan akhirnya kita menutup muka, kita menutup kepribadian asli kita sebagai seorang manusia, dan kita menyembunyikannya. Dan hal yang disembunyikan ini menyebabkan rasa trauma tersendiri gitu, rasa ketakutan tersendiri ketika kita tidak bisa menunjukkannya. Nah, pikiran-pikiran tersebut, dampak psikologis tersebut itu menyebabkan perubahan yang ada di dalam diri kita secara fisik maupun secara mental. Makanya biasanya kasus tentang masalah mental ini selalu berakhir tidak baik. Sekarang kita masuk alasan kenapa mereka merundung. Alasan seorang perundung. Berdasarkan penemuan dari ditchthelabel.org, salah satu alasannya adalah stres dan trauma. Organisasi ini menemukan stres dan trauma yang berkepanjangan yang bisa jadi berasal dari lingkungan, entah itu keluarga, entah itu pertemanan. Artinya seorang perundung ini pun juga memiliki trauma dan stres yang tidak bisa mereka ungkapkan. Dan mereka akhirnya memendam rasa stres dan trauma tersebut. Dan sebenarnya ketika kita pikirkan, hal ini bisa jadi masuk akal.
Karena setiap orang itu memiliki cara yang berbeda untuk merespons stres dan trauma yang mereka miliki. Sebagian mungkin ada yang mencoba menghilangkan rasa stresnya dengan hal-hal yang positif, misalnya meditasi atau membuat suatu karya. Tapi di sisi lain, ada juga orang-orang yang melarikan diri dari stres dan traumanya dengan cara, yaitu tadi, merundung orang lain atau mengkonsumsi obat-obatan atau alkohol. Itu bisa bekerja dengan baik untuk mereka, tapi hanya sementara. Untuk waktu jangka panjang, hal ini hanya akan memperburuk apa yang akan mereka rasakan. Nah, dari data ini ditemukan bahwa beberapa orang dalam kasus ini, misalnya perundung, adalah mereka tidak memiliki respons yang baik dalam menghadapi rasa trauma dan rasa stres yang mereka miliki. Makanya mereka jadinya merundung orang lain. Penemuan kedua adalah sikap yang agresif. Sampel penelitian yang mereka lakukan itu berdasarkan 7.700 sekian orang. Dan 66% yang mengakui bahwa pernah merundung orang lain adalah laki-laki. Ketika kita melihat 66% laki-laki pernah melakukan perundungan, artinya ada suatu hal yang salah. Jika kita pikirkan, bagaimana cara laki-laki dan perempuan dididik, itu bisa jadi salah satu pengaruh mengapa mereka merundung orang lain. Hal yang paling sederhana yang bisa gue jadikan contoh adalah bagaimana laki-laki itu diajarkan untuk menahan emosi mereka. Artinya ketika mereka ada emosi sedih atau ada perasaan sedih gitu, biasanya yang diberitahukan atau yang biasanya dididik kepada laki-laki untuk kuat, untuk ya udah jangan dipikirkan. Artinya tidak boleh terlihat lemah. Sedangkan perempuan kebanyakan didorong untuk menceritakan apa yang mereka rasakan. Tapi untuk laki-laki itu tidak terjadi karena anggapannya untuk menunjukkan suatu emosi atau suatu perasaan yang dianggap lemah itu membuat mereka menjadi tidak maskulin atau sikap laki-laki yang nggak baik. Karena dari awal laki-laki mungkin diajarkan seperti itu dari kecil, mungkin akhirnya cara mereka merespons rasa tersebut gitu, mereka merundung orang lain. Ketika mereka mencoba merundung laki-laki yang dianggap lemah, karena anggapan mereka yang ada di kepala mereka harusnya laki-laki itu tidak bertindak seperti itu. Artinya apa yang diajarkan kepada kita saat kecil untuk selalu sembunyikan perasaan ini akan berdampak buruk saat mereka bertumbuh, dan ketika mereka ketemu orang yang dianggap berbeda, akhirnya mereka merespons dengan cara seperti itu. Untuk apa? Untuk menunjukkan perilaku dominan sebagai laki-laki. Penemuan ketiga, rasa percaya diri yang rendah. Ketika gue baca artikel ini, yang nomor 3 ini adalah suatu hal yang paling gue sepakati, artinya yang paling gue setujui gitu. Mereka merundung orang lain, membuat orang lain itu merasa tidak percaya diri akan dirinya, atau merasa tidak suka dengan dirinya sendiri. Ini bisa jadi sebagai suatu cara untuk menutupi rasa ketidakpercayaan diri perundung itu sendiri. Mereka mencoba menghindari perhatian yang negatif yang diarahkan kepada mereka dengan cara mencari orang yang dianggap jauh lebih lemah. Padahal bisa jadi mereka juga membenci diri mereka sendiri. Artinya orang-orang yang merundung itu sebenarnya tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Permasalahannya, mereka tidak mau mengakui itu gitu. Akhirnya mereka mencoba melampiaskannya kepada orang lain. Penemuan keempat, berdasarkan artikel yang gue baca, mereka juga menjadi salah satu korban perundungan di masa lalu. Dan mereka mencoba kabur dari bayangan tersebut gitu, bayangan pengalaman mereka dirundung dengan cara merundung orang lain. Penemuan kelima, kehidupan keluarga yang kurang baik ternyata mempengaruhi. Berdasarkan dari artikel Ditch the Label yang mereka temukan, 1 dari 3 orang yang merundung, bisa dibilang orang tua atau figur orang dewasa, tidak menghabiskan waktu yang cukup untuk mereka. Atau ketidakharmonisan keluarga yang terjadi, sehingga perasaan penolakan terjadi di dalam diri mereka dan akhirnya mereka menjadi merundung orang lain. Penemuan ke-6, akses pendidikan. Tanpa akses pendidikan yang mumpuni, jika ada pembicaraan mengenai kebencian untuk suatu kelompok, mereka tidak dapat memahami mengenai ujaran kebencian, dan akhirnya mereka menganggap ujaran kebencian tersebut
dianggap biasa. Kalau gue bisa berpendapat, mereka tidak bisa menemukan rasa empati. Nah, disinilah sebenarnya peran pendidikan untuk membangun moral seseorang atau meningkatkan empati seseorang. Kalau kita lihat mungkin sistem pendidikan di kita itu kalau bicara masalah moral itu bisa jadi kurang difokuskan gitu. Tapi ya itu hanya asumsi gue. Penemuan ketujuh, hubungan. Mereka nggak nyaman sama hubungan yang mereka miliki dengan kerabat atau orang lain. Mereka tidak merasa aman dalam hubungannya mereka. Jadinya terkadang mereka terdorong juga untuk melakukan suatu hal yang negatif karena teman-temannya mendorong akan hal itu gitu. Atau mereka merasa dia harus membuat diri mereka mengikuti teman-temannya sehingga akhirnya berdampak menjadi perlakuan diri kepada orang lain yang negatif. Karena mereka takut ketika mereka melakukan suatu hal yang berbeda dari kelompoknya, mereka akan ditolak dari kelompok pertemanan itu sendiri. Hal seperti ini gue pernah lihat sering terjadi ya. Sering terjadi gitu, kayak kita jadinya ikut-ikutan sama orang lain gitu karena merasa yang asik itu seperti ini gitu, yang terlihat keren itu seperti ini. Tapi tentu mungkin ini hanya beberapa penemuan dari suatu organisasi, artinya masih banyak juga pembelajaran lain, masih banyak penelitian yang masih banyak juga penelitian yang membahas tentang hal serupa. Mungkin teman-teman juga bisa mencari. Gue menemukan ini karena gue ngerasa apa yang ditulis itu mudah dimengerti dan akhirnya gue mengambil artikel ini menjadi salah satu sumber apa yang kita diskusikan. Nah, ketika kita kaitkan dengan kasus KPI gitu, gue ngerasa para perundung ini bisa jadi ya berada di dalam 7 kelompok gitu, 7 hal yang mungkin mereka alami dari diri mereka sendiri gitu. Tapi kalau gue bisa berpendapat gitu, pendapatan negatif sebenarnya ini gue rasa karena mereka nggak memiliki kepercayaan diri atas diri sendiri gitu, dan yang paling parah ya sebenarnya mungkin mereka malu gitu sama diri mereka sendiri gitu. Bagaimana penampilan mereka, dan ya penampilan mereka nggak ada yang baik ya menurut gue. Tapi tentu ya banyak faktor gitu kalau gue bisa berpendapat. Dan ketika udah ketahuan langsung dan gue ngerasa kayak perundungan macam ini mungkin banyak terjadi di lingkungan kerja gitu. Artinya apa yang harus dilakukan itu tentu harus ada undang-undang atau harus ada suatu aturan yang mengatur mengenai safe space atau tempat aman untuk seseorang bisa bekerja dengan baik tanpa ada tekanan sosial, apalagi perundungan. Dan ketika ini terjadi, apalagi berdampak hancurnya psikologi seseorang sampai menyebabkan PTSD misalnya, tentu para pelaku yang melakukan perundungan ini harus dihukum. Cuma permasalahannya kalau misalnya laki-laki yang dirundung gitu, laki-laki dewasa yang dirundung oleh laki-laki lain tentu tidak mendapat perhatian yang khusus karena anggapan laki-laki itu harus kuat, harus maskulin, sehingga ketika apapun yang terjadi kepada dia secara psikologis gitu, mereka dianggapnya lemah. Dan ya menurut gue para perundung yang ada di KPI ini pengecut semua sih. Jadi ya, dan gak heran banyak pekerjaan KPI yang juga sebenarnya nggak bagus-bagus amat gitu. Dan apa yang mereka lakukan juga gue nggak tahu sih sebenarnya apa yang mereka lakukan, kecuali ngesensor hal-hal yang menurut gue nggak penting untuk disensor. Ya semoga video ini bermanfaat ya. Gue itu sangat terpancing ketika membicarakan masalah penyakit mental, apalagi tentang perundungan seperti ini. Gue harap orang-orang yang merundung ini bisa merefleksikan diri mereka gitu, memikirkan apa kekurangan dari diri mereka, sehingga mereka sendiri bisa menyelesaikan masalah internal yang terjadi dalam perasaan mereka tanpa harus melampiaskan ini kepada orang lain. Kalau nggak ada yang berubah ya semoga hal terburuk terjadi sama kalian sampai bikin orang stres, sampai ada yang mungkin mau menghilangkan dirinya mereka sendiri. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya.